menegaskan keputusan tersebut. Namun di sisi lain muncul banyak respons penolakan dari internal Muhammadiyah sendiri bahkan. Lalu mengapa PP Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan batubara? Telah terhubung melalui Zoom Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kiai Haji Tafsir. Assalamualaikum Pak Tafsir, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tafsir, pada akhirnya PP Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah terkait izin usaha pertambangan. Sebenarnya bagaimana dasar pemikirannya? Karena sebelumnya kan Muhammadiyah sempat menolak, lalu akhirnya menerima. Seperti apa? Boleh dijelaskan, Bapak? Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya luruskan kata-kata sebelumnya menolak. Belum pernah Muhammadiyah menolak itu. Baik. Muhammadiyah waktu itu tidak boleh tergesa-gesa terkait dengan tambang. Tidak boleh tergesa-gesa menolak maupun tidak boleh tergesa-gesa menerima. Semuanya butuh kajian dari berbagai aspek secara mendalam. Ketika kajian sudah selesai baru memutuskan menerima dan tidak menerima. Sekali lagi tidak boleh tergesa-gesa dan sekali lagi saya luruskan Muhammadiyah belum pernah menyatakan menolak. Jadi yang penting jangan tergesa-gesa sebelum kajian yang luas dari berbagai perspektif dan mendalam. Karena kan ada hadis menyebut al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Sehingga tidak boleh tergesa-gesa menerima maupun juga tidak boleh tergesa-gesa menolak. Tergesa-gesa menolak sebelum pelajari ya sebenarnya itu juga bagian dari perbuatan setan yang mestinya nggak boleh itu. Ya, itu. Kemudian kenapa kemudian setelah proses dan kemarin di konsolidasi nasional yang mengundang seluruh PWM se-Indonesia ditambah para rektor kemudian memutuskan untuk menerima. Penerimaan itu tidak sebatas keputusan pimpinan pusat, tetapi juga setelah menerima usulan-usulan dari PWM se-Indonesia. Sehingga ini tidak semata-mata keputusan PP Muhammadiyah, tapi setelah melalui konsolidasi nasional. Karena ini sudah menjadi keputusan pimpinan pusat, maka sebagai bentuk disiplin organisasi, maka seluruh jajaran Muhammadiyah menerimanya sekali lagi sebagai bentuk disiplin organisasi. Sehingga secara struktural semua menyatakan sami'na wa ata'na, mentaati apa yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa kemudian menerima? Ya karena sebenarnya justru dilatar belakangi oleh keprihatinan selama ini para pengusaha tambang itu terlalu eksploitatif, mengeksploitasi alam secara tidak adil, merusak lingkungan, konflik sosial. Disinilah yang kemudian Muhammadiyah tertarik untuk kemudian bagaimana memberi pelajaran mengelola tambang yang baik dan benar, yang ramah lingkungan, yang tidak eksploitatif. Lagi-lagi di sini adalah bentuk dakwah Muhammadiyah, dakwah bilhal, learning by doing, memberi contoh secara action bagaimana mengelola tambang yang baik. Kita tidak bisa kemudian hanya mengkritik tanpa bukti contoh yang bisa kita tampilkan. Inilah sebenarnya sehingga salah kalau kemudian tuduhan bahwa ini adalah hadiah dari pemerintah, kemudian bagi-bagi kue perusahaan, bagi-bagi kue tambang, itu bukan pikiran Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah adalah justru bagaimana memberi contoh kepada para pengusaha dan kepada bangsa ini loh caranya mengelola tambang yang baik, baik dan benar, tidak merusak alam, tidak eksploitatif, berkeadilan sosial dari berbagai aspek. Ini yang sebenarnya akan dilakukan oleh Muhammadiyah. Sekali lagi
tidak semata-mata motif ekonomi, tidak semata-mata motif keuntungan. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita mengajari bangsa ini, bagaimana kita mengajari semua pihak, meneladani semua pihak, bagaimana mengelola tambang yang baik. Itu ya sebenarnya yang paling pokok. Jadi inilah bagian dari dakwah kita, dakwah bilhal, dakwah dengan action, learning by doing. Jadi memberi contoh dengan perbuatan konkret. Itulah sebenarnya sekali lagi yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah. Jika kemudian sudah dengan upaya tetapi masih gagal juga, ya kita harus fair. Ternyata memang tidak mudah mengolah tambang. Tapi kita tidak boleh belum memulai, belum melakukan, sudah menyatakan tidak bisa. Itu bukan mental berkemajuan. Mental kita adalah mental pemenang, sehingga ketika menerima tantangan harus kita bayar tantangan itu. Sehingga bagi Muhammadiyah ini bukan hadiah, ini bukan bagi-bagi kue. Ini adalah tantangan pemerintah pada Muhammadiyah. Apakah bisa, kalau kemudian selama ini hanya bisa ngeritik para pengusaha yang eksploitatif, ya mari kita beri contoh. Apakah kita bisa melakukan mengolah tambang yang tidak eksploitatif, tapi yang ramah lingkungan, ramah sosial, dan ramah yang lain-lain. Itu sebenarnya yang menjadi latar belakang pokok kenapa Muhammadiyah menerima itu. Baik, nah kemudian jika dilihat tadi memang memiliki tujuan yang baik tentu saja ya, kenapa akhirnya menerima konsesi pertambangan ini dari pemerintah. Nah, pengelolaan tambang ini kan tentunya memang seperti yang tadi sudah dibahas juga, Bapak sudah disampaikan bahwa memang pengelolaan tambang itu sangat berkaitan erat dengan isu lingkungan, kemudian sosial. Nah, artinya berarti Muhammadiyah, PP Muhammadiyah di sini sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengelola tambang dengan tetap menjaga lingkungan di sekitar tambang dan juga agar tidak terjadi gesekan-gesekan sosial. Kebijakan seperti apakah mungkin bisa disebutkan, Bapak? Ya, tentu konkretnya nanti akan diperdalam lebih jauh oleh tim yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Profesor Muhadjir Effendi. Tapi dari SDM, Muhammadiyah punya 6 fakultas pertambangan di Indonesia ini. Artinya apa? Kita punya SDM yang profesional di bidang penanganan tambang. Di samping beberapa kader Muhammadiyah yang sudah punya pengalaman terlibat langsung pada proses usaha tambang. Jadi sekali lagi kita punya 6 fakultas yang memiliki 6 universitas, 6 perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki program studi atau fakultas pertambangan. Itu adalah SDM yang sangat memadai bagaimana Muhammadiyah akan melakukan usaha tambang yang merupakan tantangan dari pemerintah kepada Muhammadiyah. Artinya SDM-nya sudah dipersiapkan begitu ya Pak ya. Nah kemudian untuk PMK Muhadjir Effendi sendiri kan memang ditunjuk untuk bisa memimpin tim tambang Muhammadiyah ini. Dan bisa kita katakan juga bahwa beliau adalah orang dalam pemerintahan begitu ya. Lalu apa alasan dari penunjukan beliau dan tidakkah ini akan menguatkan kesan terhadap masyarakat adanya kontrol pemerintah terhadap Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah sekritis apapun tidak pernah menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Tetapi Muhammadiyah adalah kadang-kadang menyebutnya sebagai mitra kritis atau kritis kooperatif. Artinya Muhammadiyah pada saat tertentu Muhammadiyah berkolaborasi dengan pemerintah. Pada saat yang lain ketika pemerintah itu melakukan penyelewengan, kita akan mengkritisinya. Bahkan Muhammadiyah punya kepribadian Muhammadiyah yang disusun sudah sangat lama, tahun 62. Dirancang tahun 59, disahkan tahun 62 yang namanya kepribadian Muhammadiyah. Ada 10 di situ kepribadian Muhammadiyah. Poin 9 kepribadian itu berbunyi Muhammadiyah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam usaha memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi Muhammadiyah sekalipun nahi mungkar tetap dengan cara yang ma'ruf, dengan cara bukan menempatkan diri sebagai oposisi, sehingga
tidak ada masalah ketika kemudian kader Muhammadiyah ada di pemerintahan. Bukan berarti kemudian dengan duduknya kader Muhammadiyah di pemerintahan dan menjadi ketua tim terkait dengan tambang ini, bukan berarti Muhammadiyah akan kehilangan daya kritis. Karena sekali lagi Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kritis kooperatif. Pada saat tertentu kita kooperatif, pada saat yang lain kita memang harus kritis. Tapi duanya seimbang, bukan menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Pada waktu itu kita menjadi mitra pemerintah. Baik, kritis kooperatif ya, bisa jadi mitra pemerintah juga. Nah, namun sebagian publik, sebagian besar masyarakat ini kan memang menilai bahwa keputusan ini sebagai hilangnya sikap kritis Muhammadiyah yang dianggap sebagai salah satu penjaga moralitas bangsa. Kalau pendapat Anda sendiri mengenai hal ini seperti apa? Ya, bahwa kemudian menempatkan orang pemerintah di tim, sekali lagi tidak akan mengurangi daya kritis Muhammadiyah. Dan jika kemudian sebagian warga Muhammadiyah masih menolak keputusan ini, itu hal yang wajar saja. Karena di Muhammadiyah kan juga demokratis. Tetapi ini adalah keputusan organisasi. Maka sosialisasi menjadi penting. Disiplin organisasi menjadi penting. Disiplin struktur dan kultur menjadi penting. Itulah maka pasti nanti akan ada upaya sosialisasi di seluruh jajaran di Muhammadiyah dari pusat sampai ranting, vertikal dan horizontal. Itu yang akan kita lakukan. Baik. Nah, namun penolakan maupun pemikiran yang berseberangan ini sebenarnya tidak hanya datang dari eksternal Muhammadiyah saja, namun juga dari internal Muhammadiyah itu sendiri, di mana Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, Pak Trisno Raharjo, sebelumnya menyatakan, meski menghormati keputusan pimpinan, namun keputusan ini dinilai mengecewakan karena dianggap syarat akan nuansa politis. Kemudian selain itu juga ada Ketua Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam di Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Pak Wahyu Perdana, yang bahkan menyebut sikap ini berpotensi sebagai riswah politik karena dalam 5 tahun ke depan hampir dipastikan tidak ada suara kritis Muhammadiyah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini adalah suara-suara dari internal Muhammadiyah sendiri. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Ya, sekali lagi itu hal yang wajar bahwa Muhammadiyah tetap menghormati nilai-nilai demokrasi. Perbedaan yang ada kita hormati, tetapi cepat atau lambat kita akan sosialisasi tentang hal ini. Maka ketika sudah menjadi keputusan organisasi, maka itulah yang harus kita pedomani, harus kita taati. Jika kemudian internal maupun eksternal ada kritikan, ya ini kan suatu yang baru di Muhammadiyah, bahkan mungkin di kalangan umat Islam. Bagaimana menyentuh kegiatan baru di dunia ekonomi. Dulu ketika Kiai Suja mendirikan majelis PKU yang mengelola rumah sakit, semua nyinyir, semua meragukan apakah bisa Muhammadiyah mengelola rumah sakit. Semua nyinyir, semua sinis, semua pesimis. Tetapi Kiai Suja tidak pantang mundur, terlalu berusaha bagaimana meyakinkan warganya, pimpinan Muhammadiyah dan pengikutnya untuk yakin bahwa kita bisa mengelola rumah sakit. Faktanya bisa dilihat sekarang, apakah ada yang ragu pada Muhammadiyah akan kemampuannya mengelola rumah sakit. Buktinya sekarang Jawa Tengah saja punya 52 rumah sakit Muhammadiyah, yang itu sangat besar dan nyatanya bisa. Maka ini suatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Kontroversi, ada yang ragu, ada yang pesimis, itu hal wajar. Tetapi kita harus bermental optimis, bermental pemenang. Tidak boleh menjadi bermental orang kalah. Maka belum boleh menyerah, belum boleh mengatakan tidak bisa sebelum memulai, sebelum mencoba. Dan ini akan kita coba oleh Muhammadiyah bagaimana mengelola tambang yang baik dan benar. Lalu bagaimana PWM Jawa Tengah sendiri akan mengkomunikasikan keputusan ini ke akar rumput supaya menghindari tergerusnya populasi jamaah dan juga untuk menyatukan pemikiran dan suara? Ya, di Muhammadiyah kan sudah banyak jalur, baik jalur struktural
maupun jalur kultural untuk mensosialisasikan keputusan-keputusannya. Secara struktural ada pimpinan Muhammadiyah, pimpinan organisasi otonom dari pusat sampai ranting. Secara kultural kita punya forum-forum jamaah pengajian yang itu sudah sangat mengakar. Itu bisa menjadi media-media bagaimana sosialisasi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah ini sekali lagi terhadap sesuatu yang baru akan memulai, baru mencoba. Karena baru mulai, baru akan mencoba, tidak boleh mengatakan saya tidak mampu. Tunjukkan bahwa kita adalah mampu. Tapi sekali lagi tidak boleh menyerah sebelum mencoba. Tidak boleh menyerah dalam pertempuran sebelum kita mulai bertempur. Dan Muhammadiyah akan mulai bertempur untuk bagaimana mengolah lambang yang baik. Baik, dan saya juga tergelitik untuk menanyakan satu pertanyaan lagi terakhir Bapak, terkait dengan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal, bahwa memang ini adalah sebuah tantangan yang harus dilakukan begitu ya, tantangan dari pemerintah untuk pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah ini, tantangan dari pemerintah. Namun tadi Bapak sempat menyampaikan juga, jika pada saat pengelolaan ini kok ternyata dirasa sulit untuk dilakukan, maka ya sudah. Nah, ya sudah itu artinya apakah memang sudah ada keputusan yang mungkin nanti akan diambil jika ternyata mengalami kesulitan dalam pengelolaan ini, atau bisa dikatakan mungkin tidak berhasil dalam melakukan pengelolaan, maka apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, jadi semua akan dicoba, dipelajari, dan segala sesuatu yang mendalam, sehingga termasuk kalau memang keputusannya harus memulai menambang, yaitu tadi kita tidak boleh menyerah sebelum berusaha. Maka sekarang adalah prosesnya pada proses usaha. Tapi kita juga harus gentleman, kita harus fair. Jika kemudian dalam proses pengelolaan kemudian menghasilkan mafsadat, ya kita akan fair bahwa ini memang tidak mungkin untuk dilakukan. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menyatakan menyerah sebelum kita memulai. Kita harus menjadi mental pemenang, harus menjadi mental optimis, sehingga masa depan harus diraih. Kita harus selamatkan bangsa ini, jangan biarkan tambang dikelola oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik. Namun artinya jika ternyata memang nanti ditemukan kesulitan, maka akan dikembalikan lagi ke pemerintah atau apapun nanti keputusan berikutnya, begitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami dalam Jawa Tengah hari ini. Sehat selalu Bapak, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.